berkumpul tempat ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita sebagian kita lakukan dia. Mari kita satu hati dalam doa. Kami ucap syukur Tuhan karena Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang begitu mengasihi setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan saat ini Kau berikan satu hari kesempatan lagi untuk kami boleh berkumpul tempat ini memuji muliakan nama-Mu. Saat ini Kau layakan setiap hati kami Tuhan, ampuni segala dosa perbuatan kami, baik yang kami lakukan dengan sengaja maupun tak sengaja, supaya kami boleh berkenan di hadapan-Mu, terlebih lagi boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan Kau proteksi segala apa yang kami miliki, yang kami tinggalkan, kami mau serahkan semuanya ke dalam-Mu. Saat ini kami mau bersatu hati. Jika ada kuasa kegelapan, roh jahat, kuasa kedagingan, segala yang dapat berkenan di hadapan-Mu, yang ingin mengganggu persekutuan kami dengan Engkau, saat ini kami mau bersatu hati, kami katakan hancurkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, curahan kuasa Roh Kudus-Mu, itulah yang menjamah siap kami Tuhan. Kau mampukan siap kami, sehingga kami pulang dari tempat ini, kami pulang membawa berkat, sukacita, dan kesejahteraan daripada-Mu. Teringat teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, Kau hantarkan tempat ini yang selamat, supaya mereka bersama-sama memuji muliakan nama-Mu di lain waktu kesempatan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, bahwa setiap kami itu, setiap pribadi-Mu untuk masuk lebih lagi Tuhan, mengenal kuasa-Mu yang luar biasa Tuhan, dan kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Dan pujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab Allah yang luar biasa, dan Kau tak pernah meninggalkan siapa. Salah keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri nama dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dari hidup dan kesempatan baru, salib Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang.
itu menjadi realitas kehidupan kita.
syukur kami. Dalam pujian yang kami sampaikan sungguh boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Bahkan kami rindu supaya Engkau hadir bersemayam di atas pujian setiap umat-Mu. Engkau menjamah melawat setiap kami, karena kami yakin percaya ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang kami sembah, Allah yang kami percaya, yang sanggup melakukan segala perkara. Dan kami buka hati kami ambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima pesan kebenaran firman yang sangat kami perlukan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus, lembutkanlah hati kami, beri kami hati yang rendah, hati yang rindu, hati yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika benih firman Tuhan itu ditaburkan, sungguh benih firman Tuhan itu boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan setiap kami. Sehingga hidup kami semakin diubahkan, bahkan iman rohani kami semakin bertumbuh dewasa. Roh Kudus melalui hamba-Mu yang terbatas, pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampai dalam satu setiap kami saat ini, kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan, bersama kita berkata amin. Silakan bagi Yesus. Shalom, ya, puji Tuhan. Hari ini kita akan kembali sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judul pertemuan firman Tuhan adalah berkenan di hati Tuhan. Sekali lagi, berkenan di hati Tuhan. Ya, saya percaya setiap kita umat-umat Tuhan yang sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh percaya dan berharap kepada Tuhan, kita rindu supaya hidup kita berkenan di hati Tuhan. Apalah arti semua yang kita miliki, apalah arti semua yang kita lakukan, jika tidak berkenan di hati Tuhan, semuanya itu menjadi kosong, semuanya itu menjadi sia-sia. Nah, itulah sebabnya kita akan belajar bersama pada pagi hari ini tentang berkenan di hati Tuhan. Kita akan buka Alkitab dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 di ayat yang ke-22. Kisah pasal yang ke-13 di ayat yang ke-22. Saya akan bacakan. Bapak sudah bisa melihat iman dari Alkitab ataupun menggunakan gadget yang tentunya hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja. Kisah Para Rasul pasal 13 di ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka, yaitu raja Israel. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Sekali lagi, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Amin. Nah, Bapak Saudara, kalau kita melihat Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ini adalah khotbah, ucapan khotbah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Antioquia, tapi di tanah Pisidia. Ya, karena Antioquia itu ada dua. Ya, yang satu Antioquia yang berbeda dengan Antioquia yang lainnya. Nah, ini di Antioquia tanah Pisidia. Rasul Paulus dalam penyampaian khotbahnya, ya, dia menceritakan tentang perjalanan sejarah Israel, ya, mulai dari keluar dari Mesir sampai kemudian menuju ke tanah Kanaan, sampai kemudian dituju seorang raja yang pertama yang bernama Raja Saul, dan kemudian masuklah dalam ayat yang baru kita baca ini, ya, yaitu Paulus menyoroti tentang seorang tokoh Alkitab yang bernama Daud. Ketika Rasul Paulus menyampaikan atau menyoroti tokoh Alkitab yang bernama Daud,
Rasul Paulus membuat sebuah statement atau pernyataan yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa. Mengapa saya katakan istimewa atau luar biasa? Karena Rasul Paulus berkata, Daud disebut sebagai seorang yang berkenan di hati Tuhan. Sekali lagi ya, seorang yang berkenan di hati Tuhan. Sebutan ini bukan hanya tertulis di Perjanjian Baru. Mungkin volume bisa tolong ditambah sedikit ya, supaya saya tidak terlalu ngoyo. Sebutan berkenan di hati Tuhan bukan hanya dituliskan di Perjanjian Baru, tetapi sebutan berkenan di hati Tuhan juga ada di Perjanjian Lama. Kalau Bapak Ibu membaca di 1 Samuel pasal yang ke-13, itu salah satu ayat berkata, Tuhan berkata ya kepada Samuel ya untuk mengurapi Daud, seorang yang berkenan di hati Tuhan. Jadi waktu Paulus menyampaikan ucapan berkenan di hati Tuhan untuk Daud, itu bukan sebuah karangan, bukan sebuah rekayasa, bukan sebuah perkiraan, bukan sebuah wacana, bukan, tapi itu adalah sebuah kenyataan. Karena apa? Di Perjanjian Lama Tuhan pun menyampaikan kalimat yang serupa. Ya, jadi berarti sebutan berkenan di hati Tuhan untuk Daud itu ada di Perjanjian Lama, diulang kembali di Perjanjian Baru. Ya, jadi ini berarti sungguh-sungguh ya satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap kita sebagai umat Tuhan. Saya katakan di awal tadi, apalah arti semua yang kita miliki, apalah arti semua yang kita lakukan, apalah arti semua pencapaian jikalau kita sebagai umat Tuhan tidak berkenan di hati Tuhan. Maaf, itu kosong. Ya, mau punya sesuatu, bisa melakukan banyak hal, tapi kalau tidak berkenan di hati Tuhan, sia-sia. Ya. Nah, itulah sebabnya mengapa waktu hendak berkata tentang Daud, ya, ini Rasul Paulus berkata setelah Saul disingkirkan. Saul ini siapa? Saul ini raja yang pertama. Sekaligus Saul ini adalah ayah mertua dari Daud. Karena anaknya Saul menikah dengan Daud, namanya Mikal. Ya. Nah, Saul ini di dalam tugas sebagai raja pertama kali bagus, tetapi sayang di tengah perjalanan kepemimpinan Saul sebagai raja yang pertama atas Israel, dia mengalami kemerosotan, kemunduran dalam soal apa? Ketaatan, berkenan kepada Tuhan. Dia mengalami kemerosotan. Ada banyak pelanggaran, ada banyak ketidaktaatan yang dilakukan oleh Saul. Sampai berulang kali ditegur oleh Tuhan melalui Samuel. Tapi kembali lagi melakukan kesalahan, bahkan dilakukan dengan sengaja. Sampai pada satu titik Tuhan berkata, aku telah menolak Saul. Menolak, ya, membuang, menolak Saul. Mengapa? Karena tidak lagi berkenan di hati Tuhan. Padahal raja loh, saudara. Wow, kalau dibilang raja ini kan berarti pencapaian yang luar biasa bagi seorang manusia. Tapi Tuhan menolak. Tuhan berkata, aku telah menolak, membuang Saul. Dan aku akan memilih seorang yang berkenan di hatiku. Siapakah dia? Ternyata dipilihlah seorang yang bernama Daud. Nah, hari ini kita akan belajar bersama, ya. Apa yang ada dalam kehidupan Daud sehingga Daud itu dikatakan seorang yang berkenan di hati
Tuhan. Padahal kalau Bapak Ibu mengikuti perjalanan kisah kehidupan Daud, apakah Daud tidak pernah melakukan kesalahan? Oh, Daud pernah melakukan kesalahan, bahkan sering juga melakukan kesalahan. Bahkan ada kesalahan yang fatal dilakukan oleh Daud. Apa? Berzina dengan Bathsheba. Dan sampai di situ dia kemudian menjadi perencana atau otak pembunuhan dari suami Bathsheba. Dosa. Ada satu ayat berkata apa yang dilakukan Daud ini jahat di mata Tuhan. Berarti dosa yang besar sampai dikatakan jahat di mata Tuhan. Tetapi kok aneh? Perjanjian lama, perjanjian baru diulang kembali kata Daud seorang yang berkenan di hati Tuhan. Jadi berarti Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa menganggap bahwa seorang yang berkenan di hati Tuhan itu selalu harus sempurna, selalu harus perfect. Oh no. Tanpa dosa, tanpa celah. Oh tidak. Ternyata tidak. Karena namanya manusia. Namanya manusia. Siapa manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan? Pasti tidak ada. Kalau Bapak Ibu membaca di Alkitab, semua tokoh Alkitab, siapapun dia, kecuali Tuhan Yesus, itu pernah melakukan kesalahan. Ya, jadi semua tokoh Alkitab pernah melakukan kesalahan, kecuali satu, Tuhan Yesus. Walaupun mengenakan tubuh manusia, tetap Tuhan Yesus tidak pernah melakukan kesalahan. Kata-katanya, perbuatannya, pemikirannya tidak pernah salah. Tapi tokoh Alkitab yang lain semua pernah salah, termasuk Daud pernah salah. Ya. Tapi diakui oleh Tuhan bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Ayo kita akan belajar. Ada 3 hal dalam diri Daud sehingga membuat Daud diakui, dikatakan seorang yang berkenan di hati Tuhan. Apakah 3 hal yang ada dalam diri Daud? Ayo kita akan belajar bersama. Yang pertama, Daud ini memiliki hati yang mencari Tuhan. Sekali lagi, Daud memiliki hati yang suka mencari Tuhan. Waktu Tuhan memilih Daud, Tuhan melihat hatinya, bukan penampilannya. Samuel sempat terkecoh melihat penampilan Eliab, kakak pertama Daud. Wah, gagah, perkasa, cocok penampilannya jadi raja. Tapi Tuhan menegur Samuel, Samuel, aku telah menolaknya, menolak Eliab. Bukan yang dilihat manusia, dilihat oleh Allah. Manusia hanya melihat penampilan luar, fisik. Tapi aku Tuhan melihat hati. Kita kan juga sering terkecoh sebenarnya. Ada orang penampilannya bagus, penampilannya hebat, penampilannya luar biasa, penampilannya meyakinkan. Tapi ternyata hatinya, satu pepatah berkata, dalamnya laut dapat diukur, dalamnya hati siapa yang tahu. Tuhan memilih Daud bukan karena penampilannya. Penampilan Daud tidak diperhitungkan oleh manusia. Bahkan ayahnya pun, Isai, tidak memperhitungkan Daud. Anak paling busuk, dikasih pekerjaan cuma gembala kambing domba 2-3 ekor. Waktu Samuel datang ke rumah Isai, Isai sempat melewatkan Daud. Sampai 7 kakak-kakak Daud lewat di hadapan Samuel. Tuhan bilang bukan. Samuel bingung, 7 sudah lewat semua kok bilang bukan semua katanya Tuhan. Samuel tanya,
Bapak Isai, apakah ini sudah anakmu semuanya? Baru Isai bilang, oh iya, aku lupa. Ada satu yang belum ada di rumah, dia lagi di luar, lagi di padang membalakan kambing domba. Panggil dia, dipanggil Daud. Seorang yang tidak diperhitungkan oleh manusia. Bahkan ayahnya pun tidak memperhitungkan Daud. Tetapi justru karena Tuhan melihat hati Daud dan bukan penampilannya, itulah yang membuat Tuhan memilih Daud. Nah, Bapak Saudara, Daud dalam proses perjalanan kehidupannya dibentuk oleh Tuhan, ya, melewati berbagai macam hal. Setelah dia diurapi, dia tidak langsung naik tahta, enggak. Dia kembali lagi mengembalakan kambing domba 2-3 ekor. Ya. Tuhan membentuk Daud melalui padang yang sunyi, jauh dari keramaian. Kalau kita kadang-kadang gini saudara, kalau kita mau dituju jadi sesuatu yang besar, ya maka harus berada dalam sebuah kumpulan yang besar. Kalau manusia kan mikirnya gitu. Kalau saya mau jadi sesuatu yang besar, maka kita harus ada di dalam komunitas atau kumpulan besar. Bahkan komunitas atau kumpulan orang-orang yang hebat. Betul? Betul kan? Jadi kan manusia mikirnya gitu. Kalau saya mau jadi sesuatu yang besar, saya harus ada dalam kumpulan atau komunitas orang-orang yang hebat. Kalau saya tidak berada dalam kumpulan komunitas orang yang hebat, bagaimana saya jadi sesuatu yang besar? Tidak mungkin. Itu pikiran manusia. Lumrah. Manusiawi memang secara logika seperti itu. Betul secara logika. Tapi ternyata Daud tidak. Tuhan justru terus masih membawa Daud di padang yang sunyi, ditemani hanya 2 ekor, 3 ekor kambing domba ayahnya. Tetapi justru disitulah Tuhan membentuk, memproses karakter Daud. Diperhadapkan dengan berbagai macam hal yang tidak terduga. Ada singa, ada beruang yang siap untuk menerkam kambing domba yang digembalakan oleh Daud. Tapi justru itulah momen Tuhan melatih, membentuk, memproses Daud. Dia bisa setia dalam perkara yang kecil, dia bisa bertanggung jawab dalam perkara yang kecil, tidak dilihat oleh manusia. Tidak ada orang yang memuji, tidak ada orang yang menyanjung, tidak ada orang yang mengeluh-ngeluhkan karena cuma di padang yang sunyi. Tapi disitulah justru proses pembentukan karakter Daud terjadi. Dia kalahkan singa, dia kalahkan beruang. Itu Bapak Ibu bisa baca ya, waktu dia ngadep Saul mau Daud mau maju menghadapi Goliat. Oh, katanya Daud ya bukan dengan sombong ya, tapi karena sudah lulus proses pembentukan karakter dari Tuhan, itu singa beruang, itu ku tangkap, ku hajar katanya gitu. Ya, itu orang yang tidak bersunat, ini maksudnya Goliat akan sama. Ini bukan sombong. Ya, kadang kalau kita salah mengerti, kita membaca perkataan Daud, kita mengaku Daud takabur, Daud sombong, enggak. Tapi iman percaya ya Daud hasil dari proses pembentukan karakter di padang yang sunyi itu membuat Daud berani berkata kepada Goliat. Dia berkata, engkau mendatangi aku dengan tombak, lembing, senjata yang lengkap, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah bangsa Israel. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, Daud dibentuk di proses Tuhan begitu rupa. Mazmur-mazmur yang ditulis oleh Daud menunjukkan kerinduan Daud yang besar kepada Tuhan. Salah satunya di Mazmur 27 ayat yang keempat.
Ayo kita buka sebentar ya. Mazmur pasal yang ke-27 di ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Kata dimulai dengan satu hal. Kalau baru saudara tiba-tiba Tuhan tanya, anakku, tak kasih kesempatan, kamu boleh mengajukan satu permintaan. Kira-kira permintaan Bapak Ibu apa? Jangan dijawab ya, jangan baca dalam hati. Yang satu menjawab, Tuhan, aku mau dan soge, duit sing akeh konglomerat. Yang satu lagi menjawab, Tuhan, aku mau sehat, kuat. Wah, tambah kuat. Yang satu lagi, Tuhan, aku kepingin ya supaya keluargaku begini dan sebagainya. Tidak salah, boleh juga namanya permintaan. Tapi sayang kalau Tuhan cuma kasih kesempatan satu gitu. Kalau Tuhan kasih kesempatan 5, wah enak. Sugi, pinter, keluarga bahagia, sehat, apa lagi kalau dikasih 5 gitu enak. Tapi yang dikatakan Tuhan kasih cuma satu, saudara menjawab. Saudara yang bisa menjawab sendiri. Tapi jawab cuma ngomong gini, satu hal yang aku minta. Dulu waktu saya baca itu saya berbiasa. Oh, hal yang biasa. Tapi waktu saya mendalami lagi, saya menangkap bahwa bagi Daud yang terpenting itu bukan yang lain, tapi bagi Daud yang terpenting itu adalah Tuhan. Karena itu Daud cuma bukan satu hal yang bukan kaya, bukan populer, bukan sehat, bukan. Tapi Tuhan. Kerinduan hati Daud yang begitu besar terhadap Tuhan membuat Daud punya kriteria sebagai seorang yang benar di hadapan Tuhan. Saya pun kalau jujur, mungkin kalau saya ditanya Tuhan, saya belum menjawab seperti yang Daud ngomong, belum. Karena masih ada yang lain yang mungkin jadi angan-angan saya, jadi pemikiran saya, jadi kerinduan saya. Itu masih ada yang lain. Itulah sebabnya saya terenyuh waktu saya membaca dengan sungguh Mazmur 27 ayat 4. Saya bilang, wow, luar biasa. Dan tidak banyak loh orang yang seperti ini. Tidak banyak. Daud salah satunya. Jadi kalau Daud termasuk kriteria orang yang kena di hati Tuhan, tidak salah, tidak keliru saudara Tuhan. Tuhan tidak mungkin salah. Kita manusia bisa salah dan sering salah. Tapi kalau Tuhan tidak pernah salah dan tidak mungkin salah. Amin. Tuhan tidak mungkin salah. Kalau Tuhan berkata seorang yang berkenan di hati, berarti memang ada sesuatu yang istimewa pada diri Daud. Jadi yang pertama, Daud memiliki hati yang rindu akan Tuhan. Dia rindu akan Tuhan di segala keadaan, dalam keadaan yang sulit maupun dalam keadaan ketika diberkati, sudah jadi raja, tetap dia rindu untuk mencari wajah
Tuhan dan bukan perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan itu bicara tentang mujizat, saudara. Banyak orang kalau datang pada Tuhan itu cuma cari mujizat. Ya sebenarnya tidak salah, boleh. Tapi itu bukan prioritas utama seharusnya. Prioritas utama, prioritas pertama kita cari Tuhan itu adalah pribadi Tuhan, wajah Tuhan. Karena kalau kita mencari wajah Tuhan, itu menunjukkan bahwa kita ini memang merindukan Tuhan, merindukan pribadi Tuhan. Tapi kalau kita cuma mencari perbuatan ajaib Tuhan, wow, sangat disayangkan. Kalau suatu ketika doa kita kurang, kita nganggapnya begitu ya, kurang didengar, atau bahkan kita merasa sepertinya tidak didengar, kecewa kita. Mana perbuatan ajaib Tuhan? Kecewa kita. Karena yang dicari cuma perbuatan ajaib Tuhan saja, dan bukan pribadi Tuhan. Sama ya, kalau anak datang ke orang tua, setiap kali datang tujuannya itu cuma minta duit. Satu kali orang tuanya bilang, sorry nak, kali ini papa tidak bisa ngasih kamu uang, soalnya kerjaan papa lagi seret, kerjaan papa lagi sulit, sorry ya nak. Anaknya kecewa, pergi segera tinggalkan bapaknya. Oh, gak bisa ngasih duit. Buat apa aku datang sama bapak? Buat apa aku dekat sama bapak? Bisa ngasih aku duit. Cuma nyari perbuatan ajaibnya Tuhan saja. Seperti itu. Jadi kalau nyari pribadinya Tuhan beda. Seperti seorang anak yang betul-betul mengasihi orang tuanya. Orang tuanya mungkin tidak bisa memberikan banyak, atau mungkin saat itu tidak bisa memberikan sesuatu. Tapi anaknya bilang, aku datang di papa mama bukan karena duit, bukan karena apa yang papa mama beri secara materi untuk aku, bukan. Tapi aku datang karena aku memang kepingin dekat sama papa mama. Wow, kalau ada anak ngomong itu sama orang tua, saya percaya hatinya orang tua itu langsung, wah, ini sih dikasih bukan cuma apa ya, kepala pun bisa kita berikan ke anak kita kalau anak kita ngomong gitu. Aku datang ke papa mama bukan karena uang, bukan karena punya keperluan sesuatu, bukan Pak, karena aku pengen dekat sama papa mama. Wah, betul ya orang tua. Kalau ada anak ngomong gitu kita senang tidak? Kalau ada orang tua anaknya ngomong gitu nggak senang, langsung itu orang tua yang rotok diri. Ya, pasti orang tua senang kalau anaknya itu datang dekat kepadanya, betul? Sama Tuhan seperti itu juga. Mari belajar cari pribadi Tuhan, rindukan pribadi Tuhan lebih daripada yang lain, bahkan lebih daripada perbuatan ajaib Tuhan. Nanti perbuatan ajaib Tuhan itu akan datang sendiri juga. Tidak perlu kita sampai orang bilang itu maksa-maksa Tuhan. Tidak perlu. Waktunya kapan, caranya bagaimana, itu urusan Tuhan. Bagian kita ini percaya mendekat kepada Tuhan. Ya, oke. Jadi hal yang pertama yang ada pada Daud adalah Daud punya hati yang merindukan Tuhan. Yang kedua, yang ada pada Daud yang kedua, itu ada di Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22 tadi. Dikatakan Daud ini bukan cuma seorang yang berkenan di hati Tuhan, tetapi kalimat berikut dikatakan, dan yang melakukan segala kehendakku. Melakukan segala kehendak Tuhan. Ternyata bukan cuma hati Daud yang merindukan Tuhan, tetapi juga kehidupan Daud menunjukkan kehidupan yang taat. Hati yang benar akan menghasilkan hidup yang taat. Banyak orang berpikir, berkata, yang penting hatiku baik. Perbuatannya kayak apa, nggak penting, nggak apa-apa, yang penting hatiku baik. Oh, nggak bisa. Alkitab berkata, apa yang ada dalam hati itu akan terpancar keluar. Kalau hatinya benar, hatinya tulus,
hatinya bersih, hatinya merindukan Tuhan, perbuatannya pasti akan kelihatan. Ini kan seorang yang taat kepada Tuhan. Daud selalu bertanya kepada Tuhan sebelum bertindak. Dia selalu mencari petunjuk Tuhan. Waktu menghadapi Filistin, ya, dicatat dalam 2 Samuel pasal yang kelima. Baca sendiri, saya tidak bacakan untuk mengikat waktu. 2 Samuel pasal yang kelima, itu dikatakan waktu hendak menghadapi Filistin, sebelum menghadapi Filistin, lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan. Wah, luar biasa. Ya, padahal Daud ini sudah punya pengalaman perang. Oh, hebat, saudara. Pengalaman perangnya luar biasa. Tapi ketika hendak maju menghadapi musuh, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Ayat-ayat berikutnya dicatat. Filistin setelah dikalahkan oleh Daud dan pasukannya, Filistin maju lagi di tempat yang sama. Musuhnya sama, tempatnya sama. Kalau kita saja, daun musuhnya sama, tempatnya sama. Ya cara menghadapinya ya gampang. Wong musuhnya sama, tempatnya sama. Tadi sudah tak kalah dan kemarin sudah tak kalah, minggu lalu sudah tak kalah. Sekarang yang kecil, gapil. Sudah tak perlu tanya Tuhan, langsung hadapi. Tapi Alkitab mencatat, Daud tidak demikian. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan untuk kali yang kedua. Wah, musuhnya sama, tempatnya sama, tetap tanya Tuhan. Daud selalu bertanya kepada Tuhan sebelum bertindak. Karena Daud tahu bahwa keberhasilan itu ditentukan oleh Tuhan. Kemenangan itu ada di tangan Tuhan. Banyak orang gagal bukan ketika menghadapi kekalahan, tetapi banyak orang gagal ketika mereka merasa sudah berpengalaman sehingga tidak perlu lagi mencari kehendak Tuhan. Saya maksud ini kalimat penting. Banyak orang gagal bukan karena berada atau menghadapi kekalahan, bukan. Tapi banyak orang gagal karena merasa sudah berpengalaman sehingga tidak perlu lagi mencari kehendak Tuhan. Setiap keputusan selalu didasari dengan logika. Memang Tuhan beri kita pikiran, akal budi, rasio, logika. Tetapi ingat, pikiran kita itu terbatas. Kita hanya bisa memikir, kita hanya bisa menganalisa sesuai dengan apa yang pernah kita pelajari. Kalau hal itu belum pernah kita pelajari, sudah kita nggak bisa menganalisa. Di luar pikiran kita, di luar pengetahuan kita. Tapi kalau Tuhan, Allah yang Maha Tahu segala-galanya, tidak terbatas. Satu ayat berkata, oh dalamnya hikmat-Mu ya Tuhan, dalamnya pikiran-Mu ya Tuhan, tak terselami. Ajaib besar. Nah kalau kita nggak tanya Tuhan yang Maha Besar, saya khawatir kita akan banyak melakukan kesalahan demi kesalahan. Setiap langkah yang dibuat akan banyak keliru. Karena mengandalkan pikiran yang terbatas. Padahal kita punya Tuhan yang pikirannya tidak terbatas. Sayang sekali. Ya, jadi yang kedua, mengapa Daud dikatakan seorang yang berkenan di hati Tuhan? Karena Daud seorang yang belajar untuk taat. Hatinya merindukan Tuhan, nampak di perbuatannya yang taat. Daud menolak mengambil jalan pintas karena Daud belajar taat. Daud menolak mengambil jalan pintas. Apa jalan pintas yang ditolak oleh Daud? Waktu Saul, 2 kali ya, Saul yang sekali Saul tidur,
Yang sekali lagi Saul lagi BAB. Ya. Daud ada di dekat Saul. Kalau Daud mau menikam Saul, gampang. Saat itu Saul sedang dikejar-kejar, Daud sedang dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh. Mertua tega mau membunuh menantunya. Ya ini Saul. Ini Alkitab mencatat. Jadi kalau zaman sekarang ada keluarga yang tega membunuh keluarganya, oh gak usah kaget, zaman dulu sudah ada. Saat Daud punya kesempatan, anak buahnya Daud sampai ngomong, izinkan aku. Kalau kamu enggan, kalau kamu sungkan, kalau kamu nggak bisa, biar kami akan menusuk, menombak Saul. Sekali 3 pasti mati. Karena Saul lagi tidur. Yang sekali lagi Saul lagi BAB. Karena ada orang BAB itu sambil mbak senjata berada. Karena sekarang banyak orang BAB itu sambil nonton handphone. Itu yang banyak. Wah, banyak yang senyum gitu ya. Rupanya banyak yang begitu ya. Makan kamar mandi lama tidak keluar so. Karena itu lagi asik buka handphone. Hati-hati handphonenya kecemplung. Ya. Lebih baik yang tempat itu so, ya. Kalau bisa selesai sudah ya keluar. Itu bukan tempat istirahat sudah sebenarnya. Ya. Itu hanya sesaat saja ya. Memang namanya rest gitu ya. Sampai muncul rest area itu kan tempat untuk orang buang air kecil, buang air besar, tapi ya bukan tempat istirahat sesungguhnya. Nah, kalau Daud mengambil jalan pintas supaya cepat naik jadi raja, Saul tinggal ditikam. Tapi Daud bilang jauhlah daripada mengusik orang yang diurapi Tuhan. Daud tidak mau mengambil jalan pintas. Hari-hari ini ada banyak orang suka mengambil jalan pintas. Kok suwe Pak? Kok muter-muter Pak? Kenapa tidak menggunakan peluang yang ada? Langsung aja sikat, beres. Itu manusia. Itu maunya kita. Tapi apakah itu maunya Tuhan? Silakan tanya sama Tuhan. Itulah sebabnya mengapa diakui seorang yang benar dari Tuhan, Daud tidak memilih jalan pintas. Daud memilih untuk menunggu waktu Tuhan, menggapai janji Tuhan dengan menunggu waktu dan cara Tuhan. Bukannya menggapai janji Tuhan dengan menggunakan cara kita. Itu yang dilakukan oleh Sarah. Sarah ini menggapai janji Tuhan, katanya janji Tuhan bilang anakmu, keturunanmu seperti bintang, seperti pasir banyaknya. Tuh, sampai tua kok tidak lahir-lahir. Menggapai janji Tuhan dengan cara salah. Apa caranya? Agar diambil, diberikan kepada Abraham. Itu cara salah. Ya memang betul dapat anak, betul dapat anak, betul. Tapi bukan anak yang ada dalam rencana Tuhan. Banyak umat Tuhan kadang-kadang seperti kayak Sarah. Loh, Tuhan kan berjanji begini. Kalau aku nunggu, tidak segera bertindak. Sikat aja tidak apa-apa. Langsung aja instan. Hari ini, bahkan detik ini, langsung. Oh, saya khawatir kita akan keluar dari kehendak Tuhan. Memang janji Tuhan ada, tapi menggapai janji Tuhan tetap harus ada dalam waktu dan cara Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh seseorang yang terkena di hati Tuhan. Yang ketiga sekarang yang terakhir. Yang pertama, Daud punya hati yang merindukan Tuhan. Sampai berkata satu hal yang kuinginkan Tuhan. Yang kedua, Daud karena hatinya beres, hatinya bersih, hatinya dengan perbuatan yang taat. Yang ketiga sekarang yang terakhir. Mengapa Daud dikatakan seorang yang berkenan dari Tuhan? Yang ketiga, karena Daud memiliki hati yang mau bertobat. Hati yang mau bertobat.
Tadi saya sudah katakan, Daud bukannya orang yang tidak pernah bersalah. Oh, Daud bersalah beberapa kali. Ya, bahkan kesalahan Daud itu fatal. Ya. Karena bukan cuma berzina, jadi otak pembunuhan, rencana pembunuhan fatal. Ya. Tetapi ketika Daud sudah melakukan kesalahan, Alkitab mencatat Tuhan menegur Daud lewat Nabi Nathan. Dan ketika Tuhan menegur Daud, wow, ya, Daud langsung mengakui kesalahan. Beda sama Saul, saudara ya. Kalau Saul waktu Bapak Ibu baca, ketika Saul ditegur oleh Tuhan melalui Samuel, Saul itu banyak alasan, banyak dalih. Betul? Kalau nggak tahu baca sendiri aja. Saya nggak mesti nanya kalau baca. Oh iya, ini soalnya begini, ini soalnya begini, karena ini begini. Terlalu banyak dalih. Hari ini memang banyak orang suka dalih. Apa telat? Iya, soalnya tadi gembus. Ada nggak gembus? Memang bangunnya kecelakaan. Apa soalnya sebabnya dalilnya rasanya wakil. Betul apa betul? Saya suka gitu. Ya, jadi kita mesti sama-sama bertobat ya. Saul itu begitu, dalilnya alasannya wakil untuk membenarkan perbuatannya, membenarkan dirinya, gitu ya, mentoleransi perbuatannya dengan dalil soal ini. Loh iya kan? Itu namanya mekanisme pembelaan diri. Dalam diri setiap manusia itu pasti ada sistem otomatis yang namanya mekanisme pembelaan diri. Jika kalau dia merasa bersalah, langsung, soalnya begini, habis begini sini, soalnya begini. Itu Saul. Tapi Daud waktu ditegur oleh Tuhan melalui Nathan, iya, aku memang berdosa. Daud mengakui kesalahannya. Daud tidak berdalih. Daud tidak marah. Daud tidak melawan dan membunuh Nathan. Enggak. Tapi Daud mengakui, aku memang salah. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia minta ampun sama Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berkenan kepada Daud. Bukan karena Daud tak pernah salah, bukan. Tapi ketika salah, sikap selanjutnya, dia sadar, dia menyesal, dia bertobat, pemulihan terjadi. Saul tidak menyesal, tidak bertobat, tidak ada pemulihan. Itu Saul. Ditolak oleh Tuhan. Daud sadar, menyesal, bertobat, hidupnya dipulihkan. Bapak saudara, mari sama-sama kita belajar dulu. Sekali lagi, kalau saya menyampaikan ini bukan berarti saya sudah sempurna, enggak. Saya pun waktu menyampaikan ini, kan firman Tuhan itu seperti ini. Waduh, alisime cek. Waduh, lipstiknya keluar dari bibir, gak tepat. Dibenekno, dibetulno. Sama firman Tuhan seperti sebenarnya. Kok satu hal yang kupinta itu bukan Tuhan, tapi satu hal yang kupinta itu keberhasilan, kesuksesan, dan yang ini itu. Taat. Kadang-kadang suka banyak dari tawar-menawar bersama Tuhan. Dan yang terakhir, kalau salah, ya sudah ngaku saja, minta ampun, bertobat, kembali ke jalan Tuhan, hidupnya dipulihkan Tuhan. Amin. Biar firman Tuhan boleh jadi berkat untuk kita sekalian. Kita rindu semua kita boleh menjadi umat-umat Tuhan yang terkenal di hati Tuhan. Kita respon firman Tuhan lewat satu pujian. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu.
firman yang sudah kami terima. Karena apalah arti semua pencapaian kami jika Tuhan tidak berkenan, tidak ada gunanya, tidak ada artinya, sia-sia belaka. Kami belajar dari apa yang ada pada diri Daud, punya hati yang merindukan Tuhan. Sehingga Daud berkata, satu hal yang kuminta adalah Tuhan. Dan Daud punya perbuatan yang begitu mentaati kehendak Tuhan.
selalu bertanya kepada Tuhan ketika akan melangkah, tidak bersandar kepada kepandaian pemikiran ataupun pengalamanmu. Dan ketika jatuh dalam kesalahan, tanpa dalih, tanpa alasan, dia langsung berkata, aku bersalah di hadapan Tuhan. Dan segera merendahkan diri, memohon pengampunan Tuhan. Pemulihan terjadi karena Daud punya hati yang mau bertobat. Terima kasih Tuhan. Dalam mendengar firman Tuhan yang kami terima bersama pada pagi hari ini, membawa kami menjadi umat-umat Tuhan yang semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga kami boleh memiliki kehidupan yang semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba percaya semua umat Tuhan yang hadir diberkati Tuhan, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Tuhan sediakan masa depan yang indah penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sementara adik-adik, anak-anak lahir kids akan memuji Tuhan, dalam pujian mereka boleh menjadi berkat buat setiap umat Tuhan yang hadir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, kita akan menyaksikan adik-adik, anak-anak lahir kids ya, anak kita, cucu kita yang menyanyi memuji Tuhan. Silakan kakak sekolah minggu.
di tempat ini dengan pakai seragam biru-biru gitu ya. Ini seragam yang kita pakai pada waktu kita retreat. Kita bersyukur Tuhan menyertai acara retreat kemarin, juga partisipasi, juga doa dari Bapak Ibu dan jemaat GBI dan semua, sehingga retreat sungguh-sungguh berjalan dengan luar biasa. Tuhan menjamah setiap kita menyampaikan bahwa anak-anak kita adalah God's masterpiece. Mereka bukan hanya milik kita, bukan milik orang tua. Mereka ada di dunia bukan hanya diharapkan oleh orang tua, tapi terlebih lagi mereka ada di dunia karena Tuhan yang mengirim mereka ke dunia untuk satu tujuan yang mulia. Karena itu kita mau sama-sama membawa anak-anak kita boleh mengerti dan masuk di dalam rencana Tuhan yang mulia. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk kerjasama, untuk partisipasi, untuk doa dari Bapak Ibu sekalian, juga dari jemaat. Terima kasih. Kita akan lihat lagi tampilan dari anak-anak kita. Boleh sekali lagi beri tepuk tangan. Terima kasih sudah membawakan. Siapa
Ya, kita sudah melihat, menyaksikan anak cucu kita sudah melihat. Mereka menyatakan bahwa diri mereka berharga karena Tuhan punya rencana dalam hidup mereka. Karena itu Bapak Ibu, sebagai orang tua yang adalah wakil-wakil Tuhan untuk anak-anak kita, kita punya tanggung jawab. Bukan hanya sekedar menghadirkan mereka di dunia ini, tetapi kita punya tanggung jawab untuk membuat mereka menjadi generasi-generasi ilahi yang takut akan Tuhan, ada dalam rencana Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Mari sama-sama kita akan begitu. Dan ibadah kita pada saat pertengahan siang hari ini, sebab Kamu besar, berarwah ajaib, tiada seperti Engkau. Sebagai orang tua, kami berdoa memberkati anak-anak, cucu-cucu kami boleh menjadi generasi-generasi ilahi yang takut akan Tuhan, terus berjalan hidup di dalam kebenaran, ada di dalam rencana Tuhan, kelak juga terus boleh menjadi alatnya Tuhan yang lebih lagi untuk kemuliaan Tuhan. Berikan hikmat Tuhan kepada setiap para orang tua, sehingga mereka boleh bertanggung jawab menjadi wakil-wakil Tuhan buat anak-anak yang telah Tuhan titipkan, yang telah Tuhan anugerahkan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati kakak-kakak sekolah minggu yang sudah berjerih lelah menyampaikan pengajaran, mendampingi anak-anak sekian lama. Tuhan pakai terus mereka boleh jadi saluran berkat, mendampingi anak-anak, mendewasakan anak-anak di dalam iman dan rohani. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, juga tanggal lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Bila dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa setiap umat Tuhan semakin sungguh mengasihi Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir, untuk mereka-mereka yang sakit, untuk Bapak Adinoto dan teman-teman seiman kami yang lain yang sakit. Kami berdoa Engkau menjamah, berikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bidur Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan mungkin saat ini ada mereka yang sedang menghadapi masalah, tantangan, kesulitan. Bila dengan iman yang teguh, mereka tetap percaya dan menanti-nantikan Tuhan yang pasti akan menyatakan pertolongan tepat waktu. Kami juga turut bersyukur dan bersukacita di mana Bapak Ibu Andrianto telah dikaruniai seorang anak. Kami berdoa Tuhan, dalam Engkau memberkati anak yang sudah dilahirkan, bertumbuh kuat sehat di dalam Tuhan. Ibu Andrianto juga Tuhan pulihkan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi siang ini. Tuhan berkati setiap mereka. Setelah selesai ibadah, kami bisa satu dengan yang lain kembali ke aktivitas kami.
kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekalian, mulai pagi, siang ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita.